boleh kita beri tepuk tangan untuk film Ikhlas dan juga pasti sosok Pak Rusli. Karena pemirsa, saya yakin di luar sana masih banyak sekali sosok-sosok Pak Rusli lainnya. Mengajar, memberi, mengasihi tanpa memikirkan balas budi. Memikirkan kecerdasan generasi bangsa. Luar biasa, terima kasih Pak Rusli. Beliau merupakan Pak Rusli, pemirsa sadar nggak? Pak Edos ini Pak Rusli ternyata. Wah, saya sangat bangga Pak sama actingnya sampai hari ini. Wah, Pak Edos, saya mau tanya pertama adalah kenapa berani mengangkat topik tentang adalah mengangkat bagaimana fenomena honorer untuk lebih dihargai karena banyak honorer yang memikirkan generasi bangsa. Kenapa berani mengangkat topik itu? Ya memang kayak gitulah keadaannya memang sekarang itu. Gitu. Jadi kalau saya pribadi sih menganggap anak-anak itu generasi penerus bangsa gitu. Kalau nggak usah ngelihat kita honor atau bukan lah, pikir aja anak-anaknya itu. Prinsipnya seperti itu. Luar biasa, karena benar kalau saya mengartikan juga ketika kita memiliki niat yang mulia, jangan pikirkan hasilnya seperti apa, karena sudah dikisahkan 20 tahun kemudian bisa jadi kita menjadi bagian cerita dari kehidupan murid kita. Betul. Seperti kisah itu tadi menurut saya. Luar biasa. Nah Pak, produksi film dengan durasi kurang lebih berapa tadi? 13 menit? Iya, 13 menit. 13 menit. Produksi berapa lama? Ini agak lama, ini produksi kita yang agak lama karena saya membuat film ini memang untuk kebutuhan lomba juga. Dan saya ingin tingkatnya nasional, jadi saya ingin agak perfect gitu. Sebelum dilanjut, saya potong, boleh tahu nggak lomba apa dan bagaimana hasil apresiasi? Ya, film Ikhlas ini jadi best nomination di FIA, Festival Televisi Edukasi Kemendikbud. Wow, ya. Kemendikbud. Iya. Kita tepuk tangan dulu, dan ini sangat amat baik, nominasi terbaik ya? Iya, nominasi terbaik. Oke. Boleh silakan dilanjutkan, bagaimana tadi produksinya? Ya, produksinya lama karena kita melibatkan banyak, yang main banyak, karena cameo-nya juga kita harus melibatkan banyak siswa yang harus dikunjungi Pak Rusli itu tadi. Kebetulan anggota eskul di SMK Negeri 1 Purbolinggo ini juga minatnya luar biasa peminatnya. Antusiasnya. Saat ini ada 41 anggota. Jadi tidak hanya di jurusan multimedia saja yang ikut, tapi jurusan yang lain juga ikut. Ada jurusan pertanian, dia juga ikut di eskul multimedia ini. Luar biasa. Dan itu yang membuat secara tidak langsung bukan penghambat ya, tapi menjadi apa ya, pengasah mental kita untuk keseriusan dalam menggarap sebuah hasil. Karena saya pikir mereka lebih suka ini, lebih suka tampil sebenarnya. Makanya saya, kenapa kamu nggak ikut eskul di multimedia, karena di eskul ini kan mengasah mental, mengasah keberanian gitu. Akhirnya itu tadi banyak yang ikut, dan semuanya kalau kita lagi proses bikin film gitu, nggak ada yang nolak, mau rebutan. Dan semua ingin berkontribusi. Iya, ingin berkontribusi. Luar biasa. Jadi bahasanya adalah yang sederhana. Saya tidak perlu memikirkan budget ya. Karena sangat banyak SDM yang antusias dan mungkin fasilitasnya inventaris juga dari sekolah ya Pak ya? Ya. Inventaris dari sekolah. Ada yang pribadi juga sih. Wah, luar biasa. Sebelum saya lanjut ke dua siswa yang ada di hadapan saya, dari proses produksi yang tadi dengan waktu yang cukup lama karena melibatkan banyak pemain juga, yang paling teringat bagian mana? Yang punya kesan pribadi sendiri? Film tadi ya? Iya. Ketika saya jatuh. Kenapa? Ya apa ya? Saya membayangkan aja ya. Saya membayangkan aja ketika saya diposisikan seperti itu. Tiba-tiba saya jatuh sakit gitu. Terus apa yang terjadi selanjutnya? Gitu. Apakah ada mungkin guru-guru harus nilainya? Iya, guru-guru yang lain yang ikut apa ya? Ikut semangat saya atau enggak gitu? Itu aja gitu. Itu luar biasa sekali ya pemirsa ya. Karena tadi memang kalau saya beneran ya Pak ya, lihat selain kalau melihat dari sisi acting Bapak luar biasa dan wah bisa bikin kita tertawa juga, cara jatuhnya dari Pak Rusli itu kena banget. Kalau saya mengartikan dari posisi kakinya dan jatuh itu benar-benar ngerasain, bisa ternyata ya pemirsa saya. Nah, sedikit saya bertanya Bagas,
sebagai kameramen melihat dari film yang disaksikan bersama tadi bagaimana? Sangat luar biasa sekali, mungkin dari pengambilan gambar, lalu aktingnya. Kan ini belum lama ya Pak sekolahnya berdiri juga. Ya, baru 2 tahun setengah. Itu juga luar biasa sekali karena belum lama, dan aktingnya itu yang saya sangat antusias. Wah, Luar biasa sekali lah. ini fun fact juga ternyata pemirsa ya. Ini SMK Negeri 1 Purbalingga itu sekolahnya baru berdiri sekitar 2 tahun setengah. 2 tahun setengah dengan memiliki SDM dan juga murid-murid yang begitu antusias dan ingin berkontribusi. Insya Allah pasti memiliki prospek yang baik ke depan. Beberapa bulan besok baru lulusan pertama. Wah, baru ingin punya lulusan pertama. Tuh, tapi karyanya udah banyak sekali dan pasti karya-karyanya punya apresiasi masing-masing. Terakhir kami 2 bulan yang lalu itu juga juara 3 di Kemenak juga. Wow. Dirjen PAI. Wah, ini luar biasa banget. Saya sampai speechless karena ini sekolah yang baru hampir 3 tahun baru mempunyai lulusan pertama, tapi karya-karyanya banyak sekali mendapatkan apresiasi. Tepuk tangan sekali lagi dong. Nah, sedikit saya lompat ke Nadia. Nadia kalau punya guru seperti Pak Rusli gimana? Luar biasa banget sih, perjuangannya itu yang nggak bisa dibayarkan sama apapun. Oke, sebagai sutradara pasti ikut merasakan ketika melihat sebuah karya ataupun film. Nah, dia merasa peran Pak Rusli dan lain-lainnya begitu dalam di situ. Begitu dalam sih. Dari alur ceritanya juga udah bagus banget, aktingnya juga natural banget, kualitas gambarnya juga bagus banget. Oke, nah dari apa yang Nabila bilang, kalau Nabila ditanya yang paling suka yang mana? Yang paling suka pas Pak Ruslinya sakit, terus anak-anaknya tuh pada datang ke rumah. Oh, nangis ya. Kan karena Nadia suka ngeliat Pak Rusli sakit gitu. Bukan gitu pemirsa ya. Tapi melihat ketika Pak Rusli sakit, Terus ada anak-anaknya pada datang. peduli. Itu rasanya dalam. Gitu. Oke, nah kalau Bagas paling suka yang mana? Pas jatuh, jatuhnya itu natural banget. Makanya Berarti sakit ya Pak. berarti Kan ya, suka Pak? orang menderita. Iya, makanya konfliknya mereka memang suka. Tuhan, nggak boleh loh. Kan perasaan kita kalau jatuh gitu, terus itu sedangkan itu guru kita sendiri kan kayak mana. Oh. Oh, sekali. biasa. Ini pasti SMK Negeri 1 Yadika ya? SMK Yadika Pagelaran ya? Bangga punya murid seperti Nadia dan Bagas ya. Sangat menyayangi gurunya pemirsa ya. Tapi kalau saya juga suka juga di bagian tadi ketika orang tua tadi, ibu ya, mengajak anaknya menceritakan tentang sosok gurunya. Karena mungkin yang tak jarang kita dengarkan, setiap dari kita mungkin pernah pernah juga mendengar cerita dari orang tua kita. Dulu mama punya guru, dulu bapak, iya kan? Ya. Faktornya adalah ketika kita berkontribusi di dunia pendidikan, ya benar, pahlawan tanpa tanda jasa itu memang benar adanya. Gitu deh. Nah, aku sedikit bertanya Mas Edos. Ya. Selama dalam proses produksi, dengan tempat-tempat lokasi dan juga bisa dikatakan SDM yang cukup berkualitas mungkin, itu sangat mendukung. Ada nggak kendala atau mungkin dari budgeting dan lain-lain selama proses produksi dari Mas Ya, Edos? kebetulan kita sering ikut lomba dan juara. Itu membuat kita punya kas. Oke. Jadi setiap kita produksi, kita sudah nggak bingung masalah budget. Ya, karena kasnya kita luar biasa banyak gitu. Bahkan ada beberapa alat. Sampai luar biasa banyak. Luar biasa banyak. Gimana lanjut? Sampai kita mampu beli alat sendiri dengan hasil lomba itu. Wah, ini luar biasa. Ini sekolah patut bangga Pak, Bu. SMK Negeri 1 Probolinggo, pertahankan guru-guru. Seperti Pak Rusli ya. Jadi Pak Rusli ya. Ya, Pak Rusli. Oke, jadi dengan bahasanya budgeting itu dari kita untuk kita dan Iya. terus dikelola ke depannya. Ya, memang terakhir kita beli kamera dari hasil lomba itu, dari kasnya kita itu terakhir kita beli kamera. Wah, sampai Yang dulu kita sama sekali nggak ada alat, sekarang kita sudah punya kamera 2. Wah, dan itu banyak dari hasil perlombaan. Dari hasil lomba semuanya. Wah, ini sekolah patut bangga. Kita tepuk tangan dulu deh. Tapi ada nggak rencana ataupun seperti project atau lainnya ke depan? Ya, kita akan terus tetap berkarya. Yang penting bagi saya sih, anak-anak ini harus tetap diasah kemampuannya. Kita nggak tahu nanti ke depan anak-anak ini mau seperti apa.
tapi dengan bekal yang ilmu yang saya berikan, mudah-mudahan nanti suatu saat nanti bisa bermanfaat untuk mereka. Amin, amin. Karena memang tadi ya luar biasa ya. Menjadi bagian dari cerita indah mungkin untuk Pak Edos ini di SMK Negeri 1 Probolinggo dan mungkin bersama dewan guru lainnya ya. Dan pastinya juga saya ingin bertanya nih kepada mungkin Nadia. Nadia, untuk rencana ke depan apakah ada produksi yang sedang dikerjakan atau mungkin hanya fokus untuk beberapa perlombaan ke depan dari SMK Pagelaran ya? Untuk saat ini belum ada rencana mau produksi lagi. Tapi mungkin nanti kalau ada lomba lagi atau ada event lagi baru kita produksi lagi. Oke. Kalau dari Bagas, ada nggak niat-niat ataupun rencana baik ke depan? Apa memang pengen fokus di dunia kameramen atau pengen kemana planningnya? Ya kameramen tetap, tapi juga untuk ide-ide juga membantu untuk ide-ide untuk produksi lagi. Oke, jadi memang arti kameramen tetap ya. Tapi ya juga jangan lupa pastinya untuk terus berkarya. Ya. Dan satu mungkin ketika kita punya karya atau kreasi, jangan lupakan status kita sebagai pelajar juga mungkin ya Pak ya. Untuk fokus tetap dan terus belajar pastinya. Wah luar biasa sekali. Dan mungkin saya ingin bertanya sekali lagi dari Pak Edos. Ada nggak sebagai salah satu sosok guru ya, yang mungkin dengan ikhlas, yang terus berkreasi dalam dunia perfilman, ada nggak pesan-pesan kepada tenaga pendidik mungkin, sesama tenaga pendidik dan mungkin sama guru-guru yang bergerak juga di bidang UNSP? Ya, harapan saya sih semoga film Ikhlas ini, Pak Rusli ini memberikan inspirasi untuk guru-guru muda khususnya, bahwa kita itu hidup bukan sekedar uang, ya. Kita itu hidup bukan sekedar uang, tapi jangan lupa nanti setelah mati ada yang namanya surga dan neraka. Itu aja. Kalau kita sudah berpikir ke situ, otomatis nanti semangat untuk ngajarin anak-anaknya akan benar-benar. Wah, luar biasa ya. Karena memang setiap apa yang kita lakukan akan ada pertanggungjawaban. Betul. Dan termasuk ketika kita berbuat ikhlas, walaupun mungkin tidak ada balasannya di dunia, di kemudian hari mungkin ada yang kita terima. Betul. Tepuk tangan untuk sosok-sosok Pak Rusli. Kita membahas dunia pendidikan, ini dunia tentang bagaimanakah dunia ke depan akan terbentuk. Karena karakter dan juga pribadi generasi bangsa ada di tangan kita. Jangan lupa untuk terus saling bahu-membahu ya. Dan pastinya, pemirsa, setelah kita menyaksikan film dengan judul Ikhlas, saya lebih identik dengan Pak Rusli Pak. Mohon maaf, saya ingin merubah judul ya. Bukan Ikhlas, judul Ikhlas dan Marsha Pada. Saya ingin mengajak mereka semua yang hadir di studio ini untuk bermain games bersama saya. Siap? Siap. Dia siap diajak main? Siap? Siap. Tuh, siap pastinya ya. Dan pastinya cara bermainnya adalah saya akan memberikan kepada Anda di sini satu kata. Satu Kata. Oke. Kata satu. Yang dimana tiap kata yang saya berikan harus kalian rubah dalam bentuk lagu. Dan silakan nyanyikan lagu tersebut dalam satu bait dengan style kalian sendiri. Ini mengasah kreativitas, mengasah keberanian, dan juga mengasah kecerdikan kalian dalam Harus berpikir Dan ini pemirsa di Provinsi Lampung, bahkan siaran digital di luar sana banyak yang menyaksikan. Jadi kredibilitas Anda dipertaruhkan di sini. Wah. Contoh, silakan kasih saya satu kata dulu deh. Siapa yang mau kasih? Silakan Pak Edo. Saya. Duit. Duit. Betul kan? Kayak gitu ya. Saya nggak hafal ya, pemirsa. Kalau kalian harus hafal, karena saya hostnya di sini. Dan kata yang akan saya berikan yang pertama kepada Nadia. Siap Nadia bermain? Siap. Oke. Enggak, saya berpikir tiba-tiba kok Bapak mikirnya duit ya, Pak? Terlintas aja di pikiran. Oh nggak apa, biar Pak Rusli berimajinasi. Iya, Tapi kalau untuk Nadia, kata yang akan saya berikan adalah sayang. Ih, jangan manggil aku sayang. Silakan nyanyikan. 3, 2, 1. Sayang, opo kowe krungu. Dah. Ayo dong. Jeri hatiku mengharap engkau kembali. Sayang. Udah saya yang baper lihat ya. Aduh, tepuk tangan dulu untuk Nadia.
Pemirsa di rumah biasa aja ngelihat Nadia nyanyi, jangan senyum-senyum gitu ya. Ini pas banget ya kata yang dikasih sayang ya. Ayo sedikit kita bergeser ke kamu, Bagas. Kamu mau kata apa? Nah, tetap saya kasih pemirsa ya. Kata yang saya berikan kepada Bagas adalah selam. 3, 2, 1. Selamat. Kamu berdoa gitu. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Oke. Selamat Udah. panjang. Bagas sudah memang benar kamu di belakang layar aja. Karena memang luar biasa ya. Selamat ya Allah, selamat. Tepuk tangan untuk Bagas ya, imajinasinya lumayan perlu diasah maksudnya. Kamu jangan ke Pak Edos. Waduh. Pak Edos belum pemirsa ya. Belum ya? Ini pertaruhkan juga. Kata yang akan saya berikan kepada Pak Edos Slang biasanya. adalah jujur. Aduh. 3, 2, 1. Jujurlah padaku. Semua. Nggak tahu lu. Jujurlah padaku bila kau tak lagi cinta. Lanjut. Lupa lagi. Ayo, Pak. Pak Rusli biasanya kalau uyon-uyon lagu Jawa gitu apa? Oh gitu. Apa mau tak ubah lagi? Wes, ganti nih. Kalau ubah lagu Jawa nanti mungkin ya Pak ya. Kita di room sebelah. Terima kasih masih tepuk tangan untuk kalian semua ya. Ini kamu tepuk tangan karena mereka sadar ya. Karena mungkin mereka sadar pemirsa ya. Ya kata-katanya terbatas ya dalam membuat lagu. Memang lebih baik untuk membuat film saja pemirsa. Tapi artinya ini sini kita bisa melihat bahwa setiap kita memiliki kreativitas, potensi ketika kita memiliki wadah yang tepat untuk ke depan. Dan pastinya pemirsa yang ada di rumah ada hal-hal yang ingin disampaikan oleh mereka bertiga terkait harapan dan juga pastinya pesan untuk dunia perfilman di Tanah Lampung ke depan. Silakan mungkin dimulai dari Nadia. Harapannya dia ke depannya sih bisa lebih berkreativitas lagi, bisa berkembang lagi, bisa terus mengembangkan ide-ide yang ada. Itu aja sih. Oke, atau mungkin untuk sinias-sinias yang di Lampung, yang di luar sana mungkin pengen berkarya tapi masih punya rasa insecure, malu. Jangan tumbuhin rasa insecure itu, turunin dan lihat aja ke depan. Itu aja. Jadi fokuslah ke depan ya. Siap ya. Kamu siap fokus ke depan? Siap. Oke. Kita akan lompat sedikit. Bagas, bagaimana? Kalau untuk saya sendiri sih untuk teman-teman ke depan untuk bisa lebih kreatif lagi kita bisa mengikuti lomba-lomba yang akan datang. Dan buat teman-teman yang masih malu-malu untuk bikin film, ayo bikin film, maju terus pantang mundur, enek tembok tabrak wae. Oh, apa yang terakhir itu? Enek tembok tabrak wae. Enek tembok tak berawai. Tapi kalau bawa motor jangan ya. Jangan. Itu terus apa dah? Buat film Tuh, aja. pemirsa ya, ini hanya perlu pamaan. Tepuk tangan untuk Bagas. Enek tembok tabrak wai dikunci kata-katanya. Ayo silakan. Bagaimana? Ya, hampir sama sih ya. Hampir sama. Enek tembok tabrak wai. Tabrak wae. Oke. Ya, apa ya? Tetap semangat aja, jangan takut untuk berkreasi, untuk berkarya, karena teman-teman ini bisa jadi contoh. Baru bikin film pertama sudah menghasilkan prestasi gitu. Jadi sebetulnya ya kalian itu bisa, gitu. Bisa. Gitu aja. Oke, setiap dari kita pasti punya potensi. Ya. Ketika kita ada kemauan, ada jalan, dan pasti ada keberhasilan. Oke, sekali lagi terima kasih tepuk tangan untuk kalian semua. Dan pastinya pemirsa yang ada di rumah, saya mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan program ini. Karena tidak terasa sudah 1 jam saya mengajak Anda menyaksikan film dan berdiskusi bersama. Terima kasih sekali lagi Nadia Kang. Ya. Oke, terima kasih Agustinus Bagas. Iya, Kak. Dan juga terima kasih untuk Pak Edos. Sehat selalu untuk kalian dan masih untuk pemirsa. Jangan lupa terus saksikan program menarik lainnya di TVRI Lampung. Saya Niko Gayu mengucapkan terima kasih. Pamit undur diri. Salam Sineas. Silakan.